Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, di video ini akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu himpunan. Bab ini setelah bab 1 yaitu logika yang kemarin sudah saya jelaskan di kuliah. Kemudian himpunan ini cukup banyak juga materinya, jadi saya membuat ini untuk menjelaskan lebih detail gitu ya. Oke, yang pertama definisi, kita mulai dari definisi. Definisinya yang pertama yaitu himpunan atau bahasa Inggrisnya yaitu set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek di sini itu adalah anggota. Disebut anggota, elemen atau unsur di himpunan itu. Di himpunan apakah harus berbeda? Iya, objeknya harus berbeda dan nggak boleh sama. Contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu semisal HMTI ya, Himpunan Mahasiswa TI atau BEM. Nah, itu di dalamnya ada elemen atau unsur anggota yang berbeda, yaitu mahasiswa. Contohnya seperti ini namanya himpunan huruf, terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Jadi yang sebelah sini, kiri, itu adalah huruf besar, kemudian yang ini huruf kecil. Nah, ini namanya himpunan huruf. Contohnya seperti yang ada di sini ya. Untuk yang atas ini namanya himpunan. Diapit dengan kurung kurawal seperti ini dan dipisahkan oleh koma di antara anggota-anggotanya. Yang pertama itu himpunan. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ini bukan himpunan. Kenapa? Karena ada anggota yang double seperti ini, dua kemudian empatnya 3 kali. Nah, itu bukan himpunan. Sebenarnya ini juga namanya himpunan ganda atau multiset, tapi kita belum ke sini. Jadi definisi kita masih terbatas sama yang atas ini dulu. Kemudian hal yang penting lagi yang untuk diketahui di himpunan ini adalah urutan dalam himpunan itu tidak penting. Jadi urutan anggota-anggota dalam himpunan itu tidak penting. Terserah mau A dulu atau B dulu atau C dulu itu nggak masalah ya. Yang penting anggotanya itu sama. Kemudian cara penyajian himpunan yang pertama yaitu dengan enumerasi. Enumerasi itu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Jadi kita melis anggota-anggotanya. Contohnya seperti nomor 1 ini, himpunan 4 bilangan asli pertama, yaitu A sama dengan, nah, 1, 2, 3, 4. Diapit dengan kurung kurawal dan notasi himpunannya atau nama himpunannya itu adalah huruf kapital seperti ini. Kemudian yang R, perhatikan, ini juga himpunan. Jadi ada anggota yang merupakan himpunan. Ini lain ya daripada yang awal-awal tadi. Jadi anggota dari R itu adalah A, B, himpunan ABC dan himpunan AC. Kemudian anggota dari himpunan C itu adalah A, himpunan A, himpunan A. Jadi kalau ada 2 kurung kurawal berarti kita sebut 2 kali himpunannya. Kemudian contohnya yang K ini himpunan yang berisi himpunan kosong. Seperti itu. Oh iya, kalau misalkan elemennya banyak seperti ini, boleh ditandai dengan titik-titik gini, itu boleh. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini ada notasi yaitu seperti E gini, ini namanya anggota. Artinya apa? Ini maksudnya adalah X anggota A. Kalau dicoret berarti X bukan anggota A. Jadi misalkan saya punya contohnya di sini, himpunan A berisi atau beranggotakan 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota R, A, B, himpunan ABC, dan himpunan AC. Kemudian yang K, himpunan yang berisi himpunan kosong. Nah, contohnya di sini, kita bisa menyatakan bahwa 3 itu anggota himpunan A. Dari mana? Dari sini. Kemudian, himpunan ABC adalah anggota himpunan R. Benar kan? Nah, ini. Himpunan ABC itu anggota himpunan R. Kemudian, C bukan anggota R. Kenapa? Karena di sini nggak ada anggota yang namanya C.
C itu masuk ke himpunan ini. Jadi sudah jadi satu elemen ya, satu anggota gitu, satu kesatuan. C juga jadi satu kesatuan di sini. Jadi nggak bisa kita sebut C sebagai anggota R. Oke, kira-kira gitu. Ini contoh yang lain bisa dipelajari sendiri. Jadi kalau bisa ini ya, bisa dituliskan untuk notasi seperti ini, itu namanya anggota. Nah, kalau seperti ini itu namanya bukan anggota. Oke, jadi semisal kita punya himpunan A, isinya 1, 2, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 3. Nah, maka bisa dibilang bahwa 1 itu anggota dari A. Kemudian, himpunan 1, 2 itu juga anggota dari A. Kemudian 1, 3, himpunan 1, 3 ya, itu anggota juga dari A. Nah, seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 ini bukan anggota dari A. Karena di sini nggak ada himpunan 1, 2, 3. Nah, seperti itu contohnya kira-kira. Jadi anggota itu kita hanya memperhatikan apa? Memperhatikan isinya yang di dalam ini. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota dari atau 5 elemen dari himpunan A. Nah, contohnya yang di sini A itu anggota dari PI, benar ya? P1, sorry. Kemudian A bukan anggota dari P2. Kenapa? Karena A itu sudah satu kesatuan dengan himpunan ini. Yang benar adalah himpunan AB itu adalah anggota dari P2 ya. Nah, jadi P1 anggota dari P2 seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, selain di list satu persatu, itu juga ada simbol tertentu yang dipakai di himpunan. Ini tuh simbol sudah diakui secara internasional ya. Jadi kita bukan ngarang atau membuat sendiri. Ini sudah memang ketentuannya seperti itu. Jadi kalau himpunan bilangan positif itu dilambangkan dengan P, kemudian himpunan bilangan alami atau natural itu dilambangkan dengan N. Jadi nulisnya huruf kapital tebal atau 2 garis gitu ya, boleh. Himpunan bilangan bulat itu Z, kemudian himpunan bilangan rasional itu Q, himpunan bilangan real itu R, dan himpunan bilangan kompleks itu C. Kemudian U itu simbol dari semesta atau universe. Jadi maksudnya himpunan semua bilangan yang mencakup di soal itu namanya U, universe. Kemudian yang ketiga, cara menulis himpunan yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini bisa kita lihat cara menulisnya. Misalkan contohnya kayak gini. A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Berarti di sini cara nulisnya seperti yang di atas ini ya. X, terus kemudian ada mutlak gini. Bukan mutlak, apa namanya ya, pembatasnya gitu. Ini dibaca sedemikian sehingga atau dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi kita langsung aja ke contoh. Himpunan A adalah X, di mana atau sedemikian sehingga X-nya bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Gitu ya. Jadi cara bacanya, himpunan A adalah X, di mana X bilangan bulat positif. Atau gini, A adalah X, sedemikian sehingga X bilangan bulat positif. Kayak gitu. Atau bisa juga dengan cara simbol kayak gini, A adalah X, di mana X-nya anggota dari P, dan X-nya kurang dari 5. Nah, ini dengan cara melis tadi ya, ini yang cara pertama, kemudian ini yang cara ketiga. Kemudian M adalah X, di mana X-nya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, seperti itu.
Kemudian cara selanjutnya untuk menulis himpunan yaitu dengan diagram Venn. Contohnya misalkan saya punya himpunan U 1, 2, sampai 8, kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 5, dan himpunan B-nya 2, 5, 6, 8. Maka digambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ada kotak, kotak ini namanya universe. Jadi semua angka yang di universe ini semesta ya, itu ada di dalam kotak ini, nggak boleh keluar dari kotak. Kemudian A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 5 di sini ya, 1, 2, 3, 5. Jadi satu lingkaran ini itu adalah himpunan A. Kemudian satu lingkaran satunya itu adalah himpunan B. Anggotanya 2, 5, 6, 8. Nah, di sini kenapa 2 sama 5-nya di tengah atau di irisan A sama B? Karena 2 sama 5 itu sama-sama anggota A dan anggota B. Dia dipakai di dua himpunan. Jadi makanya kenapa dia di tengah? Karena alasan itu tadi. Kemudian materi selanjutnya tentang himpunan yaitu kardinalitas. Yang perlu kita tahu, kardinalitas itu adalah jumlah elemen di dalam A. Elemen tadi apa? Elemen tadi adalah anggota dari sebuah himpunan. Notasinya Na atau mutlak A, tapi bacanya adalah kardinalitas dari himpunan A gitu ya. Contohnya yang pertama, himpunan B adalah X, di mana X-nya merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, ini sudah saya list 2, 3, 5, sampai 19. Maka kardinalitas dari B adalah 8. Dari mana? Dari jumlah elemen yang di B ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini adalah kardinalitasnya 8. Kemudian lagi, di A ini, contoh yang ketiga, ini ada berapa himpunan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota ya. Maka kardinalitasnya adalah 5. Kemudian C, himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota, maka kardinalitasnya adalah 0. Oke, seperti itu kardinalitas. Materi selanjutnya yaitu himpunan kosong atau bahasa Inggrisnya yaitu null set. Nah, lambang dari himpunan kosong itu bisa dua macam ya. Bisa kayak gini, bulat, kemudian di seret kayak gini, ini namanya himpunan kosong, atau bikin kurung kurawal yang nggak ada isinya, itu namanya himpunan kosong juga. Oke, contohnya misalkan nih ya, E di mana X, E adalah himpunan X di mana bukan begitu. Himpunan E adalah X, di mana X-nya kurang dari X. Maka anggota dari kardinalitas dari E adalah 0. Kan nggak ada ya yang X kurang dari X. Misalkan 1 kurang dari 1 kan nggak mungkin juga. Makanya dia 0. Oke, jadi himpunan kosong itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu himpunan bagian atau subset. Ini bahasa Inggrisnya yaitu subset. Lambangnya yaitu A subset B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Jadi definisi itu perlu dipahami dulu ya. Gimana memahami definisi supaya dengan definisi tadi kita bisa memahami apa yang mau kita kerjakan ke depannya itu bisa paham. Karena kalau kita nggak paham definisi, ke depannya juga akan susah gitu kan. Oke. Contohnya kita langsung ke contoh aja. Contohnya seperti ini. Jadi himpunan 1, 2, 3 itu adalah subset dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masalahnya di sini mungkin kalian belum bisa membedakan kapan kita pakai anggota yang tadi dan kapan kita pakai subset. Oke, jadi saya mau menjelaskan di sini. Oke, kita bagi dua. Yang pertama, ini namanya anggota ya. Yang ini namanya subset. Nah, jika anggota di sini ini hubungannya sama
hubungannya sama anggota atau elemen dari sebuah himpunan. Kalau subset itu kita hubungannya bukan dengan anggota, jadi beda antara anggota sama subset. Kalau subset ini hubungannya adalah dengan himpunan. Maksudnya gimana? Jadi A subset B. A itu himpunan dan B itu himpunan. Kemudian jika anggota, misalkan X anggota dari A. Nah, di sini bedanya. X itu adalah anggota dan A itu adalah himpunan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bedanya udah ini ya, sudah sudah saya jelaskan di sini bahwa yang melingkupi subset dan anggota itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada contoh misalkan A itu 1, 2, 3, maka ini nulisnya gini, 1 anggota dari A, kemudian 3 anggota dari A gitu. Kemudian kalau subset, misalkan A-nya tadi ya sama ya, saya nggak pakai A lagi. Misalkan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa dikatakan A yang di sebelah kiri ini subset dari B. Jadi 1, 2, 3 itu kan masuk ke himpunan bagian dari B. Makanya dia bisa dibilang A itu subset dari B. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan memakai anggota dan kapan memakai subset. Nah, misalkan contoh yang kedua 1, 2, 3, subset dari 1, 2, 3 ini boleh. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama punya 3 anggota yang sama itu boleh. Contoh yang ini, himpunan A-nya isinya 3 sama 9, kemudian B-nya 5, 9, 1, 3, maka A subset dari B, benar ya. Kemudian yang A, 3-nya 3 kali, kemudian 9, dan B-nya 5913. Nah, 3-nya di sini itu dianggap sebagai hanya satu. Jadi meskipun kalian tulis 3-nya itu berapa kali, 10 kali atau berapa, itu tetap dianggap satu kali gitu. Jadi A-nya itu hanya 3 sama 9, maka A itu subset dari B. Kemudian A itu yang contoh ketiga ya, 1, 2, 3, B-nya itu 2, 3, 4, maka A itu bukan subset dari B. Kenapa? Karena satunya ini nggak masuk ke B sama sekali. Di B nggak ada satu, jadi dia bukan subset. Oke, hal yang perlu diperhatikan lagi di sini, ini adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu subset dari A untuk sebarang himpunan A. Jadi di sini kalian punya himpunan apapun, himpunan kosong itu pasti ngikut di dalamnya atau sebagai himpunan bagian dari himpunan terserah himpunan apa. Pokoknya di situ ada himpunan kosong. Contohnya seperti ini. Jadi A itu anggotanya 1, 2, 3, maka himpunan 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Oke, di sini ada kata-kata improper sama proper. Bedanya apa? Di sini akan dijelaskan beda antara improper sama proper. Jadi kalau ini namanya improper subset, yang ini namanya proper subset. Nah, jadi improper itu adalah subset yang tidak sejati. Kemudian proper itu adalah subset yang sejati. Bedanya di mana? Oke, kita bahas satu-satu. Misalkan saya punya A1, 1, 2, 3, A2, 1, 2, A3,
Oke, bentar. Langsung aja nggak usah nama himpunan. Oke, misalkan gini ya. Improper 1, 2. Improper dari 1, 2. Nah, kalau sama boleh untuk improper. Kalau nggak sama juga boleh 1, 2. Improper dari 1, 2, 3 boleh. Kalau proper di sini, ini boleh sama, boleh enggak. Jumlah anggotanya ya. Kalau proper ini harus tidak sama. Jadi contohnya 1, 2 itu proper subset dari 1, 2, 3. Nah, minimal ada satu pembeda, satu anggota yang dia beda ya, bukan anggota dari yang kiri. Nah, itu kita pakai proper subset. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini definisinya, kalian bisa baca. Intinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini latihan. Jadi, ada 2 himpunan, A sama B, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C, di mana syaratnya himpunan A proper C dan himpunan C proper B. Jadi A itu proper subset dari C dan C itu proper subset dari B. Maka harus ada pembeda antara A sama C, minimal 1. Nah, ini sudah saya jawab di sini. Jadi C-nya itu bisa 1, 2, 3, 4 ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita hapus dulu. Saya punya himpunan A. 1, 2, 3. Kemudian himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan semua kemungkinan himpunan C. Yang pertama, himpunan C-nya itu bisa, syaratnya ya, syaratnya kan A harus proper subset dari C, dan C itu proper subset dari B. Nah, ada dua syarat. Kalian harus menemukan berapa atau apa himpunan C-nya. Himpunan C-nya di sini 1, 2, 3, 4. Kok bisa? Kita lihat. Ini kan harus A propernya C. Berarti A itu kita tulis 1, 2, 3. Proper dari 1, 2, 3, 4. Gini. Nah, di sini ada satu anggota yang selisih dengan yang sebelahnya. Berarti benar. Kemudian C ini proper dari B. B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada pembeda yaitu 5. 5 kan nggak ada di sini. 4 juga nggak ada di sini. Sehingga himpunan C bisa dikatakan 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himpunan C-nya 1, 2, 3, 5. Ini juga boleh. Alasannya, ketika kita tuliskan kembali, A-nya itu 1, 2, 3. Kemudian nah, dia ini subset dari 1, 2, 3, 5 ya. Nah, ini ada satu pembeda yaitu 5 yang nggak ada di sini. Kemudian dia ini juga subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada satu anggota yang bukan anggota dari yang sebelah kiri, 4. Itu nggak ada di sini. Oke, jadi kira-kira gitu untuk contoh dari subset dan improper dan proper subsetnya. Kita kembali ke sini. Oke, ini ada himpunan sama dan himpunan yang tidak sama. Ini akan kita bahas di video penjelasan yang kedua. Jadi ini saya bagi partisi-partisi supaya nggak terlalu panjang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.